Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali bersama aku Aprilia Zahara, mahasiswi semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini aku akan membuat catatan refleksi pada pertemuan ke-11 kemarin tentang strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan publikasi artikel ilmiah. Mari kita bahas secara singkat saja ya. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang penyusunan artikel ilmiah. Penyusunan artikel ilmiah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses publikasi karena struktur standarnya yang digunakan adalah IMROT, yaitu Introduction, Method, Result, and Discuss. Dan penulis juga perlu tahu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel secara tepat. Latar belakang dan tujuan penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata dan disertai gap riset yang jelas. Lalu, landasan teori dan kerangka berpikir yang logis ilmiah. Tahap ini juga mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus ataupun Google Scholar. Jadi, penyusunan artikel ilmiah ini juga sangat penting untuk awal publikasi artikel ilmiah kepada publik. Lalu langkah selanjutnya ada penulisan artikel ilmiah, di mana penulisan ini adalah penggunaan gaya bahasa akademik yang formal, objektif, serta tepat sasaran. Nah, adapun ciri-ciri untuk penulisan artikel ilmiah, yakni adalah gaya bahasa akademik yang harus menghindari ekspresi emosional, bersifat netral, menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmunya, lalu menyampaikan ide-ide secara jelas dan sistematis. Teknik penyusunan argumennya itu secara mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti yang nyata. Lalu kalimat dalam artikel tersebut juga harus umumnya efektif. Nah, selanjutnya ada langkah yang sangat-sangat menegangkan, yakni publikasi artikel ilmiahnya. Oke, yang dimaksud dengan publikasi artikel di sini adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang artikel tersebut. Entah itu jurnal berreputasi, prosedur submissionnya, estimasi publikasinya, lalu dukungan institusi dan komunitas secara akademiknya. Nah, selain itu, adapun tahap publikasi mencakup strategi untuk memilih jurnal yang sesuai dengan topik tertentu ataupun cakupan artikelnya. Yakni penulis harus memperhatikan reputasi jurnalnya, indeksasi misalkan Scopus atau Google Scholar atau WOS ya, WOS, dan ketentuan submissionnya. Nah, yang di sini adapun APC ataupun biaya publikasinya, jangan lupa itu ya, dan pengunggahan naskah melalui sistem OJS, lalu proses pereviewan. Oke, jadi pada tahapan publikasi artikel ilmiah ini ada beberapa tahapan juga, jadi tidak segampang yang kita kira bahwa ada beberapa tahapan yang nantinya itu akan menjadi artikel yang dipublis, entah itu Sinta ataupun Scopus dan lain-lainnya. Oke teman-teman semua, mungkin tadi ada sedikit beberapa pembahasan tentang penyusunan, penulisan, serta publikasi artikel ilmiah. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan yang telah kita uraikan tadi, ya dari ketiga tersebut, yakni dapat disimpulkan bahwa strategi penyusunan dan penulisan artikel ilmiah yang efektif membutuhkan penguasaan struktur IMROT, teknik penulisan akademik yang tepat, serta kepatuhan terhadap etika ilmiah ataupun kepada tahapan-tahapan yang akan digunakan nantinya gitu. Terus keberhasilan publikasi juga sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai, serta kesiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi. Jadi harus siap gitu dengan apapun yang akan direvisi nantinya oleh
editorialnya, pada proses editnya. Nah, selanjutnya yakni kesimpulannya pelatihan penulisan dan pemanfaatan teknologi juga seperti reference manager, pengecekan tata bahasa, dan alat deteksi plagiarisme terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan. Strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan kemampuan teknis, pemahaman etika, serta dukungan institusional sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dari kalangan akademisi Indonesia. Oke, baik, hanya itu mungkin teman-teman yang bisa aku sampaikan pada learning journal hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.